Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baik. Alhamdulillah pada malam ini hari Selasa 8 Oktober 2024 ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam forum yang insya Allah berbarokah, mengkaji di sana ilmu-ilmu agama, hadis-hadis Nabi, akidah yang sahihah ya, dan juga ilmu-ilmu penunjang yang lain seperti bahasa Arab dan lain seterusnya. Semoga apa yang kita lakukan di sini mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa thalabul ilmi ya, mempelajari ilmu syar'i, kemudian mengimani dia dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertemuan kali ini adalah membahas bab ke-9 yang berjudul Babu Man Tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab man, man artinya siapa saja ya. Tentang siapa saja yang bertabarruk ya. Tabarroka bisa diartikan bertabarruk. Dalam bahasa Indonesia sering kita artikan dengan ngalap berkah. Tabarruk atau ngalap berkah. Bisa jaratin dengan pohon, kepada pohon, au hajarin atau kepada batu, wanah wihima dan selain dari keduanya. Ya. Di sini akan dibahas tentang tabarruk itu sendiri. Baik. Sebelum kita mulai perlu kita ketahui ya, tentang apa itu definisi dari tabarruk. Tabarruk dari kata baraka ala wazn fa'ala ya, tabarraka tafa'ala ya, ala wazn tafa'ala ya, tabarraka sehingga maknanya adalah mencari keberkahan ya. Tabarruk artinya mencari keberkahan, sementara berkah itu sendiri maknanya adalah banyaknya dan langgengnya suatu kebaikan ya. Baik itu duniawi atau ukhrawi. Itulah yang dimaksudkan dengan berkah, mencari keberkahan, mencari kebaikan yang banyak, mencari kebaikan yang langgeng, baik itu sifatnya duniawi seperti kesehatan, umur yang panjang, kemudian kecerdasan, ya, kemudian juga akhlak, atau duniawi harta benda, ya, uang, jabatan, ya, ataupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi ya, seperti akhlak yang baik ya, kemudian keistiqomahan di atas sunnah ya, istiqomah di atas agama Islam hingga akhir hayat, kemudian keimanan yang semakin meningkat, keimanan yang semakin tinggi, sholatnya yang semakin khusyuk, tawakalnya yang semakin kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dimaksudkan dengan berkah. Jadi berkah tidak hanya
pada hal-hal yang bersifat duniawi, namun berkah juga pada hal-hal yang bersifat ukhrawi. Dan kita sebenarnya memang diperintahkan untuk banyak-banyak mencari keberkahan. Makanya nanti di sini akan dibahas tentang tabarruk masyru'. Tabarruk yang diminta oleh syariat, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk mencari keberkahan-keberkahan. Baik itu dalam ibadah-ibadah ataupun dalam waktu-waktu tertentu atau dalam tempat-tempat tertentu ataupun dalam benda-benda tertentu. Baik, sebelum kita mulai lebih lanjut di sini bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjelaskan tentang beberapa kesalahan dari sebagian manusia dalam memahami tabarruk, dalam memahami makna ngalap berkah dan juga objek-objek yang menjadi tempat untuk dicari keberkahan. Banyak di antara manusia yang salah dalam memahami persepsi ini. Sebagian manusia mereka mencari keberkahan pada hal-hal, pada benda-benda yang sama sekali tidak memiliki barokah. Baik itu barokah yang sifatnya qadari ataupun yang sifatnya syar'i. Banyak manusia yang bertabarruk kepada pohon, pohon keramat, atau bertabarruk kepada orang-orang yang telah meninggal pada makam-makam mereka, pada batu-batu nisan. Mereka meyakini kalau memegang batu nisan tersebut akan mendapatkan barokah dan lain sebagainya. Atau contoh mungkin nih, beberapa bentuk tabarruk yang salah yang dilakukan bahkan di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengusap-ngusap hujrah atau kamar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Masjid Nabawi, beberapa peziarah mereka meyakini bahwasanya kamarnya Nabi bisa mendatangkan keberkahan apabila diusap-usap. Mereka pun ya, mengusap-usap kamar tersebut. Namun alhamdulillah untuk saat ini penjaga Masjid Nabawi melarang dari praktek perbuatan tersebut. 24 jam non-stop mereka bergantian menjaga makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak dijadikan sebagai objek tabarruk yang terlarang. Baik, ya. Jadi alasan kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan bab ini ya, adalah alasannya karena banyak manusia yang salah paham tentang konsep tabarruk. Banyak manusia yang salah paham tentang konsep tabarruk dan meminta berkah pada benda-benda yang tidak memiliki barokah, baik itu qadari ataupun syar'i. Nanti akan kita jelaskan apa itu barokah qadari ataupun barokah syar'i. Baik. At-tabarruk wa huwa talabul barakah. Tabarruk adalah mencari keberkahan. Wa minhu tabarrukun masyru'. Ada tabarruk yang masyru' yang diperintahkan, yang diminta oleh syariat. Dan juga ada tabarrukun mamnu', tabarruk yang dilarang oleh syariat, yang dilarang oleh syariat. Dan ini nanti hukumnya bertingkat-tingkat. Ada yang sampai syirik, ada yang bid'ah, ada yang haram.
Kita mulai dulu dari tabarruk masyru'. Tabarruk yang diminta oleh syariat terbagi menjadi dua, bi amrin syar'i, dengan perkara-perkara syar'i, ya. Ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kas-sholati fi masjidil haram, seperti sholat di masjidil haram, gitu ya. Sholat di sana akan mendatangkan keberkahan, ya, terutama berkah dalam hal-hal yang sifatnya ukhrawi, yang berkenaan dengan keimanan seseorang. Ya, ketika ada seorang hamba yang dia bertekad untuk melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah, padahal jarak antara dia dan Masjidil Haram sangat jauh sekali, membutuhkan biaya yang begitu besar, namun dia tetap melakukan hal tersebut karena iman kepada Allah Azza wa Jalla, mengharap ridhonya Allah. Ketika sampai di Masjidil Haram, maka imannya pun menjadi semakin bertambah. Cintanya kepada Allah menjadi semakin kuat. Inilah bentuk berkah yang didapatkan ketika seorang menziarahi Masjidil Haram, salat di sana. Imannya menjadi semakin bertambah, semakin yakin akan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian akhlaknya pun menjadi semakin baik. Inilah keberkahan-keberkahan, ya, ketika seorang sholat di Masjidil Haram. Dan juga sholat itu sendiri, sholat berjamaah, ya, bagi laki-laki di masjid, itu pun juga mendatangkan keberkahan bagi pelakunya. Imannya akan menjadi semakin kuat, semakin dekat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini berbeda, ya, antara seseorang laki-laki yang sholat di masjid dengan dia sholat di rumahnya sendiri. Ketika mungkin dia sholat di rumah, ya, sholat wajib di rumah, dia tidak peduli terhadap mungkin, ya, libasnya, pakaiannya. Mungkin dia pakai pakaian yang ala kadarnya, hanya sarung dan kaos. Kemudian bacaan sholatnya pun juga pilih-pilih surat yang terpendek. Maka itu semuanya menyebabkan sholatnya, pahalanya semakin sedikit. Berbeda ketika seorang melakukan sholat di masjid berjamaah bersama, ya, manusia. Rasa ta'zim dia kepada Allah, kekhusyuan dia, ya. Kemudian iman dia dalam sholat tersebut semakin tinggi, semakin banyak. Dan ini berbeda ketika dia tadi sholat sendirian. Lebih khusyuk ketika dia sholat bersama jamaah, lebih bersemangat dalam melakukan sholat berjamaah. Inilah berkah-berkah yang didapatkan ketika seorang multazim benar-benar menjalankan syariat agama Islam. Akan ada keimanan, kekhusyuan, ketundukan kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah yang semakin tinggi. Semakin seorang mendekat kepada sunnah, semakin seorang giat mengamalkan ajaran Islam, maka berkah yang sifatnya ukhrawi ini akan semakin kuat dan semakin banyak dia dapatkan. Baik. Kemudian contoh yang lain di sini dari tabarruk yang syar'i adalah tabarruk dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan syifa, ya, obat bagi jiwa, dan juga obat bagi jasad, bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pengobatan, membutuhkan ketenangan, yang galau, gundah gulana, kemudian yang takut akan masa depan, maka cobalah dia baca Quran dengan tadabbur, memaknai kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan inilah berkah ketika seorang membaca Al-Quran. Baik.
Contoh-contoh yang lain dari tabarruk yaitu yang berkaitan dengan zaman, waktu, ya, seperti bertabarruk dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Baik itu berkah yang sifatnya ukhrawi, imaniyah, atau yang sifatnya duniawiyah. Di sana kita lihat ya ketika bulan Ramadan datang, orang-orang bersuka cita. Orang-orang Muslim mereka bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Dia bergembira karena telah datang bulan yang di sana dilipat gandakan berbagai macam pahala kebaikan. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan berlipat-lipat kali lipat. Demikian pula keimanan manusia pada hari itu semakin tinggi. Manusia tergerak hatinya untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mungkin tidak terpikirkan di bulan-bulan yang lain. Seperti qiyamul lail dengan sholat tarawih, sholat witir, kemudian memberi makan, baik itu makan buka puasa, iftar, ataupun makan sahur, yang mungkin sebagian manusia tidak mengamalkannya di bulan-bulan yang lain. Demikian pula berkah yang sifatnya duniawi terutama bagi para pedagang yang berjualan makanan, berjualan minuman, semuanya mendapatkan keberkahan. Bahkan untuk orang-orang non-Islam sekalipun mereka juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan tersebut. Baik. Untuk tempat-tempat berkah seperti Makkah dan Madinah, tempat-tempat di sana juga merupakan tempat yang penuh berkah. Makkah dan Madinah merupakan tempat yang penuh berkah. Ketika seorang berkunjung kota Makkah, maka imannya pun semakin kuat. Demikian pula ketika berkunjung ke kota Madinah, melihat di sana ya, ada hujrah Nabi, Masjid Nabawi, kemudian ada makam para sahabat, kemudian menziarahi tempat-tempat bersejarah, maka seorang pun akan semakin cinta kepada Islam, semakin ta'zim kepada Allah, semakin kuat imannya, dan seterusnya. Baik. Itu adalah bentuk-bentuk tabarruk yang disyariatkan, terutama dalam amalan-amalan yang memang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tabarruk jenis kedua yang masyru' yang diminta oleh syariat adalah tabarruk bi amrin hissi, dengan perkara yang nampak, yang nampak. Hissi artinya yang bisa diindra, dengan perkara-perkara yang nampak. Contoh yang paling jelas yang bersumber dari Nabi adalah bertabarruk dengan minum air zam-zam. Air zam-zam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air zam-zam di situ mengandung syifa, penyembuh bagi orang-orang yang sakit, dan juga ta'am, makanan bagi orang-orang yang kelaparan. Air zam-zam lima syuriba lahum akan mendatangkan keberkahan sesuai dengan yang dimaksud oleh orang tersebut. Jika dia minum, tujuannya untuk mengenyangkan, maka dia akan kenyang. Jika dia minum, tujuannya untuk pengobatan, maka insya Allah akan menjadi obat baginya. Dan jika dia ingin minum karena ingin mendapatkan kecerdasan, maka insya Allah dia pun juga akan mendapatkan kecerdasan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Atau yang disebutkan di sini katabarruki bi dirasati kutubi ahli sunnah. Tabarruk
yang juga diminta oleh syariat dengan perkara-perkara yang nampak yang sifatnya hissi adalah tabarruk bidirasati kutubi ahli sunnah, mempelajari kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Kakutubi Syekhul Islam, seperti mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud dengan Syekhul Islam adalah beliau Ibnu Taimiyah. Kitab-kitab beliau seperti contohnya Aqidah Wasitiyah atau yang lain seperti kitab Al-Ubudiyah atau kitab beliau yang lain Risalah Tabukiyah atau kitab beliau yang lain Risalah Tadmuriyah dan lain sebagainya dari karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika seorang mempelajari kitab-kitab tersebut, maka insya Allah dia akan memiliki pemahaman yang lurus, akidah yang lurus dalam memahami agama Islam. Tidak termakan oleh syubhat-syubhat ahli bid'ah. Siapa saja yang ingin memiliki akidah yang sahihah, yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh syubhat-syubhat ahli bid'ah, maka hendaknya dia mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, salah satunya yang mudah didapat dan sering dikaji adalah kitab beliau yang berjudul Aqidah Wasitiyah. Saya tulis di sini contohnya adalah kitab Aqidah Wasitiyah. Baik. Ya. Dan tabarruk di sini maksudnya dengan mempelajarinya, bukan dengan mengusap-usap kitab beliau. Itu tidak diperintahkan mengusap benda-benda tertentu yang tidak ada anjurannya dalam agama Islam, itu tidak dibenarkan. Mengusap-usap kitab, ya. Kemudian ya, dari tangan itu dioleskan ke seluruh tubuh dengan alasan bertabarruk dengan kitab, maka itu tidak pernah diajarkan. Tabarruk yang dimaksudkan di sini adalah dengan mempelajari isinya. Demikian pula dengan kitab-kitab hadis yang lain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab-kitab tersebut mengandung berkah yang sangat banyak. Namun bukan dengan cara diusap-usap. Namun cara untuk mendapatkan berkah-berkah tersebut adalah dengan mempelajari isinya. Ya, mempelajari Sahih Bukhari, mempelajari Sahih Muslim, mempelajari Sunan Abu Dawud, mempelajari Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Atau ya, mempelajari kitab-kitab hadis yang ringkas, contohnya seperti kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi. Kitab yang ringkas namun penuh berkah bagi siapa saja yang mempelajari isi kitab tersebut. Ya. Keberkahan itu didapat jika seorang mempelajari kemudian mengamalkan isi kitab tersebut. Itulah bentuk tabarruk yang diminta oleh syariat. Bukan dengan cara mengusap-usap benda-benda tertentu. Baik, kita akan masuk ke poin berikutnya yaitu tabarrukun mamnu. Tabarruk yang dilarang oleh syariat. Di sini nanti akan bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya bid'ah dan juga ada yang hukumnya syirik. Ad-dhabitu fihi, patokan dalam memahami tabarruk yang mamnu, ya. Ad-dhabit artinya patokan. Patokan dalam memahami tabarruk yang dilarang, annahu kullu ma lam yasbut fihi amrun syar'i. Ya, dia adalah kullu, setiap malam yang tidak ada fihi amrun syar'i,
padanya perintah syar'i au hissi atau hissi, mislu at-tamassuhu bi hujratin nabi. Tabarruk yang terlarang adalah yang tidak ada padanya perintah syar'i dalam Al-Quran dan hadis, atau tidak diketahui secara hissi, secara indrawi. Contohnya di sini at-tamassuhu bi hujratin nabi. Contoh mengusap-usap, mengusap kamar Nabi. Ini adalah bentuk tabarruk yang dilarang, ya. Atau mengusap-usap nisan, batu nisan, baik itu nisan para sahabat, ya, atau nisan para tabi'in, atau batu nisan kubur dari para ulama dan juga para aulia, wali-wali Allah, maka itu semuanya tidak diperkenankan. Ya. Tidak ada dalil syar'i yang menyebutkan tentang adanya berkah ketika seorang mengusap-usap makam tersebut. Maka mendatangi makam, mengusap-usapnya, ya, itu bukan merupakan tabarruk yang diminta oleh syariat. Bahkan cenderung mengarah kepada tabarruk yang bid'ah. Mengusap kamar Nabi, ya, dengan alasan tabarruk, maka ini tergolong sebagai tabarruk yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari tabarruk jenis ini nanti akan mengantarkan kepada kesyirikan. Itu nanti akan muncul orang-orang yang mengagungkan kuburan, kemudian meminta-minta kepada ahli kubur, orang yang dikuburkan di situ. Jadi cukuplah kita bertabarruk dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, ya, dengan ibadah-ibadah, dengan menjalankan sunnah, itu insya Allah sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan keberkahan. Menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki, tadabbur Al-Quran, sholat malam, berpuasa, berzikir, mengingat Allah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, banyak-banyak bersedekah, dan lain sebagainya. Amalan-amalan sunnah sudah sangat banyak sekali contohnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, ya, yang bahkan nanti akan mengarah kepada bid'ah atau naudzubillah nanti bisa mengarahkan kepada perbuatan syirik. Baik, sekarang kita akan masuk kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab ini, dalam bab ini. Ada dua dalil. Yang pertama yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra." Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapatmu? Afara'aitum, ya. Maknanya adalah bagaimana pendapatmu tentang Al-Lata wal Uzza. Tentang Lata, kemudian Uzza, wa Manat as-salisatul ukhra, dan Manat yang ketiga. Jadi di situ ada sesembahan-sesembahan yang diagungkan, ada benda-benda yang dijadikan oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagai objek untuk mengalap berkah. Yaitu Lata, ya, di sini berupa batu atau berhala, ya, batu yang dipahat berbentuk berhala, ya, berbentuk patung manusia. Kemudian ada Uzza dan juga ada
Manat. Baik. Uzza adalah sebuah pohon dan Manat adalah berhala. Tiga benda ini, Lata, Uzza, dan Manat, ya, merupakan objek alam berkah yang ramai dikunjungi oleh orang-orang Arab jahiliyah kala itu. Mereka berbondong-bondong pada musim-musim tertentu mendatangi batu-batu tersebut, kemudian berkeliling di sisinya, bahkan memberikan sesajen di sana. Tujuannya salah satunya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari batu atau berhala atau pohon tersebut. Dan di sini yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini merupakan perkara-perkara jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Dan semua yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah hukumnya adalah haram untuk diikuti. Semua perkara jahiliyah haram untuk diikuti. Inilah kaidah. Ya, apabila Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa perkara-perkara jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang beberapa perbuatan jahiliyah seperti mencela nasab, membanggakan garis keturunan, membanggakan darah biru yang ada padanya, kemudian mencela orang-orang yang tidak memiliki nasab yang mulia, atau mungkin mencela ras, fanatisme golongan, itu semuanya merupakan perkara jahiliyah. Dan setiap perkara jahiliyah hukumnya haram untuk diamalkan, haram untuk dikerjakan. Apa yang telah dilabeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perkara jahiliyah tidak boleh dikerjakan. Maka di sini kasus untuk ayat yang sedang kita bahas ini, Lata, Uzza, dan Manat, ngalap berkah kepada batu-batu, kepada berhala-berhala, kepada pohon yang dianggap keramat, merupakan perkara yang diharamkan. Tidak pernah ada dalam perintah agama Islam ini untuk mencari keberkahan pada pohon ataupun pada berhala-berhala tertentu. Apabila ada seorang bertanya, tapi kita diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad, kita diperintahkan untuk mengelilingi Ka'bah. Bukankah Ka'bah itu adalah batu? Bukankah Hajar Aswad juga batu? Kenapa kita diperintahkan untuk menciumnya? Maka jawabannya adalah bahwasanya perintah tersebut adalah untuk ibadah. Allah memerintahkan kita untuk melakukan ritual ibadah itu bukan dengan maksud untuk mengalap berkah kepada benda tersebut. Jadi yang diperintahkan Allah adalah tawaf, ya. Kemudian mencium bau tersebut dalam rangka ta'abbud, mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Bukan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari benda-benda itu. Ya. Tapi yang diminta di sini adalah barokah ketika kita menjalankan perintah Allah, ya. Bukan dalam zatnya, ya. Bukan dengan mengusap-ngusap Ka'bah atau dengan, ya, memotong-motong kiswah Ka'bah. Bukan dengan hal-hal semacam itu mendapatkan berkah. Namun barokahnya adalah dalam tata cara yang kita kerjakan dalam ibadah tersebut. Tawaf yang sunnah sesuai dengan sunnah, mencium hajar aswad juga dengan sesuai dengan sunnah, maka berkah akan muncul dari situ. Dengan wasilah itu Allah Azza wa Jalla akan berikan berkah. Bukan berarti
Hajar Aswad bisa mendatangkan berkah dengan sendirinya, atau Ka'bah bisa mendatangkan berkah dengan sendirinya. Namun kita diperintahkan untuk tawaf itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari ibadah itulah nanti akan ada barokah. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ngalap berkah kepada pohon-pohon keramat. Rata-rata orang yang ngalap berkah kepada pohon keramat ya, atau kepada nisan, kuburan, mereka meyakini bahwasanya kuburan tersebut ya, atau pohon tersebut yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang apabila kita ngalap berkah di sana kita akan dapat kekuatan tersebut. Berarti dia meyakini bahwasanya ada zat lain yang memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Berarti dia telah melakukan kesyirikan. Satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat adalah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila dia meyakini ada pohon yang juga bisa melakukan hal yang serupa, bisa melakukan perbuatannya Allah, maka dia pun telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Oke. Ya, jadi tidak pernah ada sekalipun perintah dalam agama Islam untuk bertabarruk dengan pohon, ya, dengan mengusap-ngusap pohon tertentu, ya, kemudian memberikan sesajen di sana, ataupun kepada makam batu-batu tertentu. Baik. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu An Abi Waqid Al-Laitsi, hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Dia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila Hunain, menuju Hunain untuk berperang. Dalam perang yang masyhur yang disebut dengan perang Hunain melawan orang-orang kafir ya. Ini terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, orang-orang Makkah yang dahulunya mengusir Nabi, memusuhi dakwah Islam, menyakiti para sahabat, mereka semuanya bertaubat dan masuk Islam. Kemudian selang beberapa hari setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah untuk memerangi orang-orang kafir ya, di luar kota Mekah. Ketika itu ada beberapa kabilah yang menentang dakwah Nabi secara terang-terangan, maka Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka di sebuah tempat yang bernama Hunain. Maka ya, perang ini disebut perang Hunain. Baik, kisah ya, salah satu kisah dalam kejadian tersebut ya, sebagaimana yang dibawakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Dan kami ketika itu banyak yang merupakan orang-orang yang baru masuk Islam, baru terlepas dari kekufuran. Banyak yang mu'allaf, karena ini terjadi selang beberapa hari setelah Fathu Makkah. Yang dahulunya musyrik, kemudian masuk Islam. Kemudian beberapa hari berikutnya ada perintah perang Hunain dan mereka ikut. Dan mereka pun ikut bersama Nabi untuk perang ini. Dan kalau orang-orang yang baru masuk Islam, mereka masih memiliki ya beberapa kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan dalam agama mereka yang lama yang ternyata tidak sesuai dengan agama Islam. Salah satunya adalah ngalap berkah kepada pohon-pohon. Baik, kita lanjutkan. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik ya, di luar kota Mekah ya, jarak antara Mekah menuju Hunain ya, di perjalanan mereka melihat ada sekelompok orang musyrik yang memiliki pohon sidr, pohon bidara yang besar, ya'kufuna indaha, yang mereka berdiam diri di sana. Pertapa berarti ya.
yang bertapa dalam beberapa waktu, ya, beberapa hari. Mereka bertapa di sana, wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan di ranting-ranting itu senjata-senjata mereka. Pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka digantungkan di ranting-ranting pohon sidr tersebut, pohon bidara tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu terkenal dengan nama Dzatu Anwat. Artinya secara harfiah adalah pohon yang memiliki banyak gantungan, yang memiliki banyak gantungan, ya. Karena saking banyaknya pedang-pedang, tombak-tombak yang digantungkan di sana. Orang-orang musyrik melakukan hal tersebut, ya. Mereka meyakini pohon ini memiliki kekuatan yang nanti bisa disalurkan ke senjata-senjata yang digantung itu. Ya, nanti akan diisi oleh tenaga dari pohon tersebut. Dan ini adalah keyakinan orang musyrik. Tentu saja hal ini dilarang keras dalam agama Islam. Famararna bisidratin, maka kemudian kami para sahabat, ya, Rasulullah, para sahabat, dan juga tadi para muallaf, orang-orang beragama Islam melewati mereka, melihat, ya, melihat ada orang bertapa. Bagi Rasulullah dan juga para muhajirin dan ansor yang telah lama masuk Islam, mereka tahu ini perbuatan syirik, nggak boleh, tinggalkan saja. Tidak diperangi karena mereka memang tidak sedang memerangi Nabi, karena kaum muslimin sedang fokus ke Hunain, ya. Dan mereka cuma melihat doang, dan mereka tidak mengurusi pohon tersebut, ya. Namun sebagian muallaf, orang-orang yang baru masuk Islam di Fathu Mekah itu, mereka takjub dengan apa yang dilakukan orang-orang musyrikin tersebut. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Maka kemudian para muallaf tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini kayaknya bagus nih apa yang mereka lakukan. Ij'al lana dhata anwatin. Tolong buatkan untuk kami yang seperti itu, ya, seperti pohon dhatu anwat itu di Mekah. Kama lahum dhatu anwat, seperti punya mereka. Tolong buatkan kami juga, ya, pohon atau apalah gitu yang bisa dijadikan sebagai tempat nyala berkah bagi senjata-senjata kami, supaya kalau kami perang kami bisa menang karena sudah diisi berkah oleh pohon itu tadi, sudah diisi keberkahan oleh pohon itu. Maka di sini Rasulullah SAW tiba-tiba beliau marah, ya. Matanya memerah dan beliau berkata dengan lantang, Allahu Akbar. Indah sunnah, itu adalah sunnah-sunnah jahiliyah, ajaran-ajaran jahiliyah yang haram, ya. Tidak boleh dilakukan, yang mengandung kesyirikan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Sungguh, wahai manusia, kalian telah mengucapkan suatu ucapan seperti ucapannya Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya. Bani Israel berkata kepada Musa ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun, kemudian melihat ada suatu desa yang menyembah suatu berhala. Tiba-tiba Bani Israel berkata kepada Musa, ya Musa, tolong buatkan kami juga berhala itu, sebagaimana mereka punya berhala. Maka Musa pun mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini benar-benar, ya, umat yang bodoh. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah, ya, kepada orang-orang tadi, kepada orang-orang yang minta untuk dibuatkan tempat ngalap berkah, dan Nabi mengatakan ini seperti perbuatannya Banu Israel. Banu Israel adalah orang-orang yang terlaknat, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang Yahudi.
yang membangkang perintah ajaran nabi-nabi mereka, bahkan membangkang perintah Nabi Musa. Maka siapa saja yang ingin dibuatkan pohon untuk tabarruk, untuk ngalah berkah, maka mereka seperti ya, Bani Israel. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan ya, melakukan mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah orang-orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang jahiliyah. Di sini bukan berarti Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah mereka. Namun Nabi melarang kita. Sungguh benar-benar nanti akan ada di antara umat Islam yang juga akan melakukan perbuatan jahiliyah. Apabila orang jahiliyah ada yang ngalap berkah kepada pohon, kepada batu, entah itu berhala atau batu nisan, maka nanti suatu saat akan ada di antara umat Islam yang melakukan hal yang serupa. Mendatangi pohon keramat, menggantungkan senjata mereka di sana dengan meyakini ada keberkahan di situ, atau mendatangi makam-makam orang-orang yang diwalikan, kemudian mengusap-usap makam tersebut, mencium-cium batu nisan dengan meyakini adanya keberkahan di sana, maka itu semuanya merupakan hal-hal yang terlarang. Sebagaimana itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Baik. Jadi dua dalil ini, dalil pertama adalah dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23 yang berbicara tentang ngalap berkah kepada pohon, ngalap berkah kepada batu yang merupakan perbuatan jahiliyah, dan semua perbuatan jahiliyah adalah haram. Kemudian yang kedua adalah ngalap berkah di sini di hadis ini, ngalap berkah kepada pohon. Ini juga merupakan perbuatan jahiliyah dan semua perbuatan jahiliyah haram untuk diikuti. Jadi inilah inti dari bab ke-9 ini tentang ngalap berkah. Kita memang diminta untuk meminta berkah, namun sudah ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturan syar'i dalam mencari keberkahan tersebut. Baik itu yang sifatnya ibadah-ibadah ataupun yang sifatnya benda-benda tertentu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan ada keberkahan di sana, ya. Seperti air zam-zam, ya. Atau contoh lain seperti berkah adalah orang yang berangkat pagi-pagi dalam mencari nafkah. Ya Allah, Rasulullah SAW mendoakan siapa saja yang berpagi-pagi dalam mencari nafkah. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukur, ya, waktu setelah sholat subuh mereka. Setelah sholat subuh ya sama matahari terbenam, matahari terbit, itu merupakan waktu yang penuh berkah. Berkah bagi siapa saja. Baik itu bagi thalibul ilmi yang ingin menghafal Al-Quran, maka waktu setelah subuh adalah waktu yang berkah, yang masih tenang, pikiran masih fresh. Atau bagi orang yang sedang mengerjakan tugas kuliahnya atau tugas sekolahnya, bisa dikerjakan di waktu subuh. Atau bagi para pedagang yang ingin mencari keuntungan lebih, ya, maka hendaknya dia menyiapkan segalanya dari pagi, ya. Dari setelah sholat subuh dia kemudian segera siapkan perlengkapannya, segala kebutuhannya di sana dan berangkat di waktu pagi. Setelah bentuk-bentuk tabarruk yang diperintahkan oleh syariat. Baik. Contoh bentuk tabarruk yang lain adalah bentuk ya, jujur dalam jual beli.
Nabi SAW bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima." Ya, orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi. Fa in sadaqa, jika keduanya jujur dalam melakukan transaksi, penjualnya jujur, ya, tidak mengurangi takaran, menjual barang-barang yang memang layak untuk dijual. Kemudian juga pembelinya adalah pembeli yang jujur, tidak menipu, tidak mengakali timbangan, ya, tidak meminta dengan maksa. Burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur, maka akan ada berkah pada keduanya. Baik itu bagi pedagang maupun bagi pembeli, sama-sama akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli tersebut. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, masing-masing saling menutupi aib barang dagangannya, ya. Sang penjual, ya, berusaha untuk menyembunyikan aib, kemudian sang pembeli juga berusaha untuk mengakali, maka muhiqqat barakatu bai'ihima. Barokah dalam jual beli tersebut akan hilang. Ya. Maka kejujuran merupakan kunci keberkahan dalam bisnis yang kita lakukan. Walaupun mungkin ketika jujur untungnya sedikit, namun dari untung yang sedikit itu insya Allah lebih berkah, uangnya lebih berkah, tidak gampang habis, lebih hemat, lebih tenang, dan juga lebih halal insya Allah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Baik, demikian ya kajian singkat mengenai bab tabarruk. Silakan dibaca materi PDF yang telah kita share ya. Di sana ada beberapa faedah tambahan. Bagi yang ingin mencari tambahan faedah, silakan merujuk kembali ke materi yang telah di-share. Baik, silakan apabila ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Tafadhol, baik tertulis ataupun langsung. Baik, mari kalau tidak ada, boleh kita tutup. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.